juri. Dewasa ini, fisioterapis hadir untuk meningkatkan, menjaga, serta memulihkan kesehatan dan fungsi tubuh maksimal para olahragawan. Perkenalkan, nama saya adalah Asep Aziz. Saya seorang fisioterapi olahraga. Saya menempuh pendidikan kuliah fisioterapi di Universitas Indonesia Unggul Jakarta, di mana saat saya lulus, saya menjadi fisioterapis olahraga di tim basketball CLS Knights Surabaya. Dan sejak tahun 2014, saya menjadi fisioterapis olahraga di tim nasional sepak bola Indonesia. Nama Asep Aziz cukup dikenal di kalangan atlet papan atas Indonesia karena menghandle kebugaran pelaku olahraga dari berbagai cabur. Menariknya, kliennya tak cuma datang dari para profesional. Banyak juga pecinta kegiatan fisik rekreasional, mulai dari masyarakat umum hingga sejumlah selebriti ternama tanah air yang datang memanfaatkan jasa dan ilmu pengetahuannya. Yang pasti untuk menjadi seorang fisioterapis olahraga, kita harus memahami terhadap olahraganya tersebut. Karena komponen gerakannya pastinya berbeda. Sebagai contoh, misalkan di sepak bola akan banyak gerakan change direction, akselerasi. Mungkin kalau di basket kita akan banyak gerakan yang jumping, landing, dan pastinya itu akan berpengaruh terhadap kemungkinan resiko cederanya. Tetapi ada beberapa resiko cedera yang sama karena memang misalkan contoh mereka menggunakan sendi yang sama untuk bergerak. Sebagai contoh sendi lutut. Makanya kenapa frekuensi orang mengalami cedera seperti putus ligamen ACL banyak juga baik di sepak bola maupun di basket. Ya, cedera parah seperti putus ligamen merupakan mimpi buruk semua atlet. Bayangkan, pensiun dini dari profesi yang mereka geluti tentu akan memperburuk situasi. Sebagai fisioterapi, tugas kita adalah bagaimana kita bisa membantu untuk menangani cedera baik di lapangan maupun cedera-cedera yang terjadi pasca misalkan operasi, yang dimana kita pun membantu sampai ke proses pemulihan hingga bisa kembali ke olahraga, bahkan bisa kembali berkompetisi. Jadi, bisa membantu mereka kembali ke performa terbaiknya, jelas sebuah pencapaian tersendiri bagi seorang fisioterapis. Di level profesional, penanganan kondisi cedera merupakan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendirian. Untuk cabang sepak bola, tim medis yang terdiri dari medical doctor, sports measurer, dan fisioterapis harus berkolaborasi secara solid. Jadi fisioterapi sendiri mungkin di sini menangani cedera-cedera, misalkan contohnya di jaringan lunak seperti tendon, ligamen, otot. Nah, di mana pada satu kondisi misalkan dia terjadi putus, maka kita pun harus berkolaborasi dengan dokter spesialis, misalkan spesialis ortopedi atau bedah tulang, yang apabila kasus tersebut memerlukan sampai ke operasi. Karena seorang fisioterapi tidak bisa melakukan operasi ataupun tindakan suntik dan lain-lain. Kita juga bisa membuat orang-orang tersebut menggunakan berbagai macam tadi metode-metode ini, sehingga nanti kita bisa memulihkan mereka. Di Indonesia, popularitas dunia fisioterapi olahraga mulai tumbuh sejak lebih dari 1,5 dasawarsa silam. Sebagai tolak ukur, Asep bercerita bahwa sebelum tahun 2008, bagian medis tim nasional sepak bola Indonesia hanya beranggotakan dokter dan sport measure. Orang mulai aware mengenai keberadaan profesi fisio dalam sepak bola ketika Matias Ibo muncul sebagai bagian dari skuad Garuda tahun 2010. Di sisi lain, pria 38 tahun ini bersyukur dari waktu ke waktu para atlet semakin peduli dengan kondisi fisiknya. Selaras dengan hal tersebut, semua stakeholder olahraga nasional, terutama federasi, mendukung berbagai perkembangan dalam dunia sports fisioterapis. Jadi sebenarnya saat ini support dari pemerintah, dalam hal ini juga federasi, PSSI, terhadap tim nasional itu sangat tinggi. Jadi kebutuhan akan peralatan-peralatan yang kita gunakan, teknologi itu boleh dibilang di Indonesia sekarang salah satu yang terbaik di Asia, saya berani jamin. Jadi pengadaan semua peralatan yang menunjang terhadap proses rehabilitasi dan juga menggunakan pendekatan sport science. Dan yang membedakan juga zaman dulu itu tingkat awareness dari pemainnya kan masih belum terlalu tinggi terhadap kebutuhan dari fisioterapi. Nah, kalau sekarang pemain karena mereka dari muda sudah mulai mengenal tentang fisioterapi sehingga mereka tidak mau membiarkan cederanya itu menjadi berlarut-larut. Founder dari sejumlah performance klinik ini juga mengatakan bahwa peningkatan awareness olahragawan mengenai kondisi fisiknya merupakan sebuah proses panjang yang telah dibangun sejak dini.
banyak pemain yang mereka mungkin saat masuk di kelompok umur, pengalaman fisioterapi pertama kalinya mungkin dengan kita sebagai fisioterapis pendampingnya. Jadi mereka disitulah proses untuk mengetahui sebenarnya fisioterapis olahraga itu seperti apa. Makanya kenapa kita lakukan treatment, kita lakukan mereka latihan penguatan, hingga mereka kembali ke lapangan. Jadi satu rangkaian proses ini mereka akan pahami sebagai dari bagian dari penanganan cedera. Nah, pada saat mereka usianya semakin meningkat, mereka pun memiliki pengalaman yang menjadi lebih banyak dengan misalkan mereka bergabung di klub-klub luar negeri atau apa, disitulah mereka juga akan mulai mengcompare. Oh ternyata yang dulu dibilang oleh fisioterapis kita di kelompok umur bener ya. Sebagai contoh mungkin beberapa pemain abroad yang dulu memang gabung di kelompok umur seperti Egy, seperti Asnawi, seperti Arhan. Sebagai contoh Egy cerita waktu saat dia bergabung dengan tim Polandia Lesia Gdańsk, dia itu dalam waktu 6 bulan pertama itu yang dia develop adalah ototnya. Karena akhirnya ternyata begitu dicek kekuatan ototnya itu masih kurang dibandingkan standar yang mereka butuhkan. Sehingga akhirnya dalam waktu 6 bulan pertama itu akan fokus kepada bagaimana membentuk ototnya, penguatan ototnya, termasuk juga bagaimana pola makannya, termasuk misalkan beberapa latihan-latihan sehingga nantinya nggak gampang mudah cedera. Banyak cerita menarik dari Asep Aziz bersama tim nasional Indonesia. Termasuk bagaimana kolaborasinya dengan pelatih Indra Syafri turut berkontribusi menyumbangkan prestasi bagi persepak bolaan tanah air. Sahabat, tetap simak Sport 7 untuk tahu kisah seru Asep lainnya. Jelang persiapan tim ke negeri tirai bambu pekan lalu, Sport 7 berkesempatan untuk mengulik cerita seputar tim nasional U20 bersama salah satu staf timnas, Asep Aziz. Fisioterapis berpengalaman ini sudah bekerja sama dengan head coach Indra Syafri hampir 1 windu lamanya. Pria yang juga seorang entrepreneur ini yakin bahwa pelatih kepala 62 tahun asal Sumatera Barat tersebut merupakan sosok yang punya pola pikir terbuka, sehingga bisa memberikan impact positif dalam perkembangan pemain maupun orang-orang yang bekerja bersamanya. Coach Indra Syafri sendiri lama saya bekerja sama dengan beliau. Beliau orang yang sangat terbuka dan beliau ini sangat mempertimbangkan berbagai aspek. Jadi sebagai contoh dalam pemilihan pemain ataupun dalam merekrut pemain itu menggunakan berbagai macam pendekatan. Dari misalkan psikotes, dites bagaimana dia punya fisiknya, VO2 max, kekuatan otot ya dengan sport science dan lain-lain, termasuk misalkan adakah riwayat cedera yang berpotensi mengganggu ke depannya dari segi taktikal dan teknikal. Jadi kalau saya melihat adalah Coach Indra sosok yang mau untuk bisa juga mendengarkan masukan, termasuk juga orang yang selalu menuntut staf-stafnya itu melakukan inovasi. Terlepas dari subjektivitas karena merupakan bagian dari tim, Asep berpendapat timnas U20 saat ini punya modal yang cukup baik untuk berprestasi. Setidaknya dari perspektif pribadinya, yang bertanggung jawab terhadap kebugaran skuad U20. Jadi kalau saya selalu optimis karena tim ini dipersiapkan juga udah lumayan lama. Kita dipersiapkan dari Qatar di akhir tahun lalu. Dan pastinya kita juga telah mencapai beberapa target yang memang dibebankan oleh PSSI, seperti kita menjadi juara di AFF U19. Pastinya itu menjadi suatu modal bagi kita untuk bisa melangkah di level Asia, termasuk juga kita lolos sebagai juara grup di fase kualifikasi Piala Asia. Dan pastinya dengan chemistry yang terbentuk dengan semua pemain, mereka juga mau mendengarkan apa yang menjadi arahan dari pelatih. Mungkin dari sudut pandang kebugaran juga mereka mau bagaimana caranya bisa menjadi lebih bugar. Secara kondisi fisik juga mereka ingin dalam fisik yang optimal. Pastinya dari segi taktikal pelatih juga menyiapkan yang terbaik. Dari segi fisik ya kita sama-sama berusaha untuk tadi mengurangi resiko cedera dan meningkatkan performa. Satu yang pasti, sang fisioterapis yakin bahwa semua pemain siap memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Karena semua penggawa dalam kondisi siap tempur untuk mewujudkan mimpi berlaga di level tertinggi. Kita semua dalam kondisi yang
pastinya pengennya mencapai peak performance di Cina. Dan secara kondisi, semua pemain dalam kondisi yang baik, tidak ada cedera yang serius, tapi pastinya kita akan tetap berusaha untuk mengurangi resiko cederanya mereka sehingga gak gampang cedera. Tiap pemain pasti punya riwayat cedera, tapi bagaimana kita bisa maintain, bekerja sama dengan pelatih fisik, dengan sport scientist. Bahkan sekarang setiap latihan itu kita dipantau dengan yang namanya GPS. Jadi intensitas latihan, volume latihan itu semuanya akan terpantau. Dalam setiap usaha, keyakinan adalah modal penting untuk mendapatkan hasil maksimal. Saatnya para pemuda harapan bangsa ini tampil ke depan, berupaya keras dan juga unjuk diri, menjawab keraguan dengan mengukir prestasi.